Udah pada paham tentang visi misi kita. Nah, terus yang kedua, acara kita ini pun nggak perlu dibahas, saya hanya kembali mengulas daripada yang ada kepada setiap kita pengurus ataupun anggota yang nantinya kita beritahu atau kita kabarkan tentang ini. Nah, untuk hal-hal yang sebelum ini terjadi mohon kita hilangkan semua dalam bentuk apapun. Jangan ada kecurigaan tentang diantara kita, termasuk dari Bang Wahyudi, Bang Usama, Bang Ahmadi, Bang Adi, saya pun sendiri gitu. Jadi dalam artian kita di sini, daripada kita nyari motor yang hilang, mendingan mencegah orang itu biar nggak bisa maling. Nah ini salah satu momentum gitu ya. Menurut saya salah satu momentum, karena belum lama kan kondisi kita kehilangan motor. Karena ini bakal terulang juga kalau nggak ada seperti ini. Mau dipasang CCTV nggak kata saya nggak bakal efektif. Ya kita bisa ngelihat tapi nggak bisa mencegah motor orang itu, orang lingkungan kita ini dimaling orang. Iya. Tapi ketika motor itu digembok, seenggaknya susah dia mau ngambilnya. Bisa juga. Itu jadi kalau mau ngambil momentum dapat simpati dari masyarakat kita, saya sarankan buat itu. Uangnya dari mana? Ayo patungan. Spanduk murah kok, 1 meternya 25.000. Ini sebagai wujud kepedulian kita terhadap lingkungan Kecubung ini, supaya kita juga dilihat. Oh, bisa berapa kita pasang di spot-spotnya, kira-kira untuk melihat orang kelihatan gitu kan. Acaranya kapan? Kita note dulu aja lah poster. Jadi gitu. Nah, kalau itu kan yang penting udah dicatat ya Pak Sekjen. Poinnya itu yang penting dicatat dulu, note. Jadi baiknya kan itu juga kita pasangan. Jadi kan kita juga kan, saya sih pertama-tama sebenarnya kan saya juga masih kalau nih terkait apa itu namanya, istilahnya jangan ada nanti ada perubahan lagi gitu loh. Kalau memang udah fight ombet ya kan, saya kan kemarin itu kan dari kita untuk kita itu udah dirubah Aksara Lampung Pak Edi Ya? udah belum diganti Belum. Aksara Lampung, belum Aksara lampunya kayak apa? juga kan mau buat banner juga sebenarnya kan, apa bahasanya dengan ombet gitulah, banner yang bakal kita, mungkin saya pribadi di rumah ini kan kita butuh namanya sekretariat kan, keberadaannya kan, jadi saya tempel apa itu namanya ombet gitu, jadi kan enak. Dan juga nanti tampilan belakang nanti live musik juga kan harus ada yang namanya Datang itu mereka. Yang satunya masalah sosial, kebencanaan segala macam, itu banyak orang yang simpati dengan kita. Dua hal ini yang di Lampung Tengah ini paling ramai lah dijalanin, dan orang itu banyak simpati, banyak yang nyumbang, banyak yang ikut turun di jalan gitu. Tapi kalau masalah pendidikan, ngadain pelatihan-pelatihan itu sepi, karena itu betul masyarakat kita bukan belajar. Saya sudah mengalami dengan ini ya, udah berpengalaman lah bagaimana saya ngadain pelatihan pendidikan, ngadain gerakan sosial, ngadain juga acara musik. Jadi di Sabda itu saya udah lebih dari 10 kali pertemuan, 15 lebih lah. Jadi setiap malam minggu itu saya ngadain live music, dan disitu juga kita siapin space buat orang jualan ya. Itu banyak banget yang support lah orang di sana. Kita nyiapin alat, orang datang dari mana-mana, bahkan dari Bandar Lampung, dari Metro, rela jauh-jauh datang buat hiburan bareng-bareng di sini, di gang sempit yang parkir mobil juga susah. Ya karena apa, orang emang butuh hiburan. Jadi kalau menurut saya, kalau hal itu dipindahin ke tempat yang di samping lapangan ini nilai plusnya lebih tinggi. Karena yang pertama pinggir jalan saya itu masuk gang loh, masuk gang. Itu ini di sini kita pinggir jalan, tempatnya luas, parkir mobilnya luas, nggak ada kendala. Sangat-sangat potensial besar. Yang kedua, kondisinya kalau kita mau ngadain pagelaran kayak gitu, Kecubung ini paling potensial. Kenapa? Bandar Agung jauhan,
PTN banyak orang hebat, banyak yang mainnya jago-jago, tapi dibatasi karena aturan PT. Teman saya tuh punya kafe di sana, kita asik main musik di sana, rame, tahu-tahu besoknya nggak boleh lagi main musik di situ. Padahal kita sangat menikmati, asik. Itulah tadi makanya saya telepon orangnya ngerti ya, kita karena main musik bareng, kita main musik bareng, benar-benar dibatasi dan sangat hati-hati. Dan dengan kondisi COVID yang hari ini, COVID ini nggak akan bisa diselesaikan. Kita kalau mau menunggu sampai selesai, nggak akan ada waktu selesainya. Jadi gimana caranya kita mensiasati ya, kita ngadain agenda yang mengundang banyak orang, tapi tetap safety, yaitu dengan memberikan pengumuman bahwa harus menjaga protokol kesehatan. Bagaimana kita semua pakai masker segala macam, karena pilkada aja tetap dijalankan yang mengundang banyak orang. Masa kita acara kecil-kecil kayak gini nggak berani kan? Karena kepentingan mereka. Padahal mereka oke lah di TPS, selama di TPS ini aman, tapi selama turun ke masyarakat ini nggak mungkin ini protokol kesehatan dijalanin, nggak mungkin, saya berani jamin lah. Waktu pendaftaran itu kan ikut nggak Nesi kan? Ya Allah, berbulan-bulan. Saya nggak tahu, saya ikut. Jadi kondisinya seperti itu. Kalau kita mikirin terlalu pusingin masalah protokol kesehatan, kita ketinggalan zaman. Kita ketinggalan zaman. Dan bahkan dokter-dokter pun, teman-teman saya yang dokter, ketua ID, udah jalan aja. Tapi pakai protokol kesehatan. Karena sampai kapanpun, kalau menunggu COVID ini selesai, teman-teman nggak bakal bisa makan, nggak bakal bisa berkembang. Itu yang notice-nya. Yang ada malah dipermainkan.